Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Pahing ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang nasib dan takdir weton Jumat Pahing. Banyak orang itu ya, ketika hidupnya hancur ya, ketika dia salah jalan ya, dia bersembunyi di balik takdir. Ini sudah takdir Tuhan ya. Orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang buta mata hatinya. Kenapa saya bilang buta mata hatinya? Lawang yang ngelakoni ya, kelakuan ini dirinya sendiri kok gitu. Kok menyalahkan takdir itu. Ya, misalnya Anda males, Anda tidak disiplin, ya, tidak mau bekerja keras, ya. Terus Anda miskin. Ya, terus mencari jalan, mencari rezeki dengan cara yang haram misalkan. Ya. Apakah itu salah takdir? Apa salah Tuhan? Mentakdirkan Anda seperti itu? Ya tidak. Kenapa saya bilang tidak? Karena kita sama Tuhan itu sudah dibekali gitu. Ya. Kita sama Tuhan itu sudah dibekali akal dan pikiran, batin dan perasaan, bumi seisinya. Kita juga sudah dibekali kitab suci. Kita juga dibekali nabi, ulama, ya, pemuka agama. Ya. Jadi kalau misalkan ya nasibmu jelek, takdirmu jelek, ya itu karena kelakuanmu sendiri. Ya. Jadi takdir itu seperti itu, teman-teman. Konsep takdir itu adalah hasil ya, dari perbuatan dan tindakan kita. Ya. Ada takdir yang sedang kita jalani, ada takdir yang sudah selesai, ada takdir yang akan datang. Ya. Jadi takdir yang akan datang itu bisa kita rubah. Takdir yang sudah Anda lewati itu tidak bisa Anda rubah. Ya. Jadi rumusnya seperti itu. Tuhan tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak melakukan perubahan. Sama halnya dengan rezeki, maut, jodoh ya. Itu sudah rahasia Tuhan ya. Misalnya rezekimu adalah rahasia Tuhan, iya, rahasia Tuhan. Tapi kalau kamu tidak berusaha, ya rezekimu pas-pasan, bahkan kekurangan, ya ujung-ujungnya utang. Akan seperti itu. Nah, kesadaran diri semacam inilah penting ya, untuk kita sikapi gitu ya. Nah, banyak orang itu terjebak dengan primbon. Ketika melihat primbonnya bagus, dia bingung, sibuk, wah ini cocok dengan saya gitu. Padahal dia tidak sadar, nasibnya malah jelek gitu. Lebih baik primbonnya daripada nasibnya ya. Atau sebaliknya ya, nasibmu baik, primbonmu elek. Bisa saja seperti itu. Primbonnya elek, nasibmu juga elek. Juga ada yang seperti itu. Ya, pada dasarnya sebuah primbon itu adalah kehidupan leluhur kita di zaman dahulu. Ditulis di dalam sebuah buku supaya teman-teman ini bisa mendapatkan pelajaran. Bukan kamu mengimani ya, bukan kamu mengkultuskan, mensakralkan, bukan seperti itu. Ya, esensi dari sebuah primbon itu adalah sebuah petunjuk ya, supaya kamu itu lebih baik daripada primbon itu sendiri. Primbon itu kan pada dasarnya adalah jalan hidup, daftar riwayat hidup, perjalanan hidup seseorang. Ya, primbon itu seperti itu. Ya. Dan juga ada penunjang-penunjang lainnya ya. Misalkan primbon Pranoto Mongso. Ya, primbon tentang bulan ada. Ya, primbon tentang perkawinan ya. Itu juga ada. Primbon itu macam-macam.
Ya. Nah, tujuannya apa? Supaya kamu lebih baik daripada primbon itu sendiri. Makanya ketika nasibmu jelek, takdirmu jelek, jangan pernah menyalahkan primbon. Evaluasi dirimu, koreksi dirimu. Karena kita terlahir ke dunia ini dengan modal yang sama. Loh ya, kita lahir ke dunia procot itu loh. Kita punya modal yang sama. Bumi seisinya, akal pikiran, ya, dan sebagainya. Ya, kita juga misalnya kita memiliki agama, misalkan ada Hindu, Buddha dan sebagainya, kan sama tuh, memiliki agama. Tidak punya agama, kepercayaan, kan sama. Kita memiliki pemuka agama, ulama dan sebagainya, kan sama. Ya, pada dasarnya kita dikasih modal yang sama untuk menjalani kehidupan ini. Kenapa kok bisa berbeda? Ya karena perilaku seseorang ini pasti juga berbeda. Jadi kalau nasibmu jelek, takdirmu jelek, jangan pernah menyalahkan takdir kejam, tapi perbaiki kelakuanmu. Sama halnya misalkan Anda ini seorang PNS, ya punya tetangga ya sama juga PNS, kerjanya satu kantor, bayarannya podo. Ya, kenapa yang satu bisa beli mobil, yang satu bisa beli motor, kamu tidak bisa beli apa-apa? Itu karena kelakuan kok gitu. Karena perilaku kok. Yang satu bisa nyimpan, yang satu bisa investasi, ya ngempet sih, ya terus terkumpul uangnya diinvestasikan. Ya, paham ya? Samanya dengan kita sekolah ya, sekolah SD. Ya, kita punya guru yang sama. Ya, duduk di ruang kelas yang sama. Pelajaran yang sama. Kenapa nilai kita berbeda? Ya, itulah takdir itu seperti itu. Ya, jadi kalau takdirmu ingin bagus, maka perbaiki perilaku, perbaiki tindakan. Dan saya yakin ketika itu Anda lakukan, maka pasti akan bagus. Ya, demikian, semoga bisa menginspirasi ya. Semoga bisa memberikan pemahaman ya bagi teman-teman. Jadi kalau kita ingin merubah nasib ya, merubah takdir, ya sebenarnya sangat sederhana kuncinya. Anda harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Itu kamu tingkatkan, kamu pantau selama 1 bulan. Itu nanti nasibmu pasti berubah ketika kamu melakukan perbaikan. Ya misalkan hari ini dari subuh sampai maghrib, sampai isya misalnya, ya banyak hal-hal negatif yang kamu lakukan, besok dirubah menjadi positif. Nah, terus lakukan evaluasi, perbaiki diri seperti itu, maka nasib takdirmu pasti berubah. Jadi kalau hidupmu banyak masalah, jangan nyalahkan takdir, tapi periksa kelakuanmu. Demikian, semoga bermanfaat. Salam rahayu, rahayu, rahayu.